Halo, jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Kali ini kita akan adakan percakapan dengan orang-orang penting di Kabupaten Kupang NTT. Ini luar biasa, kesempatan luar biasa ini kita akan manfaatkan untuk mengambil ilmu mereka. Di sini ada Dr. Seka, ada Dr. Mese, ada Dr. Giron Fernandes. Begitu luar biasa kiprahnya beliau-beliau ini di NTT. Kita akan dengarkan satu persatu opini mereka. Saya ingin bertanya dulu kepada Dr. Seka. Dr. Seka ini memiliki pengalaman yang luar biasa. Beliau pernah berpengalaman sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada dan TPU. Tentu rasa perhatiannya sangat besar untuk kedua kabupaten itu. Saya ingin menanyakan kepada beliau, bagaimana menurut beliau gambaran kesehatan yang ada di NTT, khususnya di Ngada dan TTU, dan apa harapan ke depannya? Silakan Bapak. Kalau kondisi saat ini saya sudah tidak itu lagi, karena saya jadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada itu sudah tahun 83 sampai 88, jadi sudah Lama. 20 tahun sih ya. Tapi urus 5 tahun kemarin di Malaka banyak. Kemudian pindah jadi Kepala Dinas di TTU itu dari tahun 1988 sampai 1995. Kemudian pindah ke Kupang. Jadi kalau keadaan kesehatan saat ini, ya, Dr. Messi dan kita lebih paham karena mereka masih aktif. Ya, kalau saya sudah pensiun dari tahun 2007 sudah pensiun. Tapi saya masih membantu beberapa program provinsi, dan 5 tahun yang lalu ya aktif membantu di Kabupaten Malaka. Ya, ini sekitar itu pengetahuan saya saat ini tentang kesehatan di TT. Mungkin nanti sampai sampai bisa lengkapi. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Tapi yang pasti saya mengenal Dr. Seka ini luar biasa kepeduliannya terhadap tenaga kesehatan yang ingin mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, yang tadinya masih D3 menjadi salah satu, atau waktu itu mungkin D3 ke D4 ya dokter ya. Jadi kiprahnya di Malaka luar biasa. Saya mengenal beliau bahwa beliau ini memperjuangkan teman-teman bidan di Malaka. Baik, yang kedua saya akan mewawancarai Bapak yang luar biasa, Dr. Mese. Dr. Mese ini mantan Kadiskes. Sudah mantan Kadiskes, betul ya dokter ya? Mantan Kadiskes di Provinsi NTT. Luar biasa, beliau juga berpengalaman menjadi PJ Bupati. Juga kepeduliannya luar biasa terhadap teman-teman, khususnya tenaga perawat dan kesehatan. Dan kita ingin mengetahui dan mengkulik bagaimana kiprah para bidan dan perawat, dan kemudian apa yang menjadi masalah mereka di dalam kehidupan sehari-hari di tempat kerja maupun di daerah yang adat istiadatnya masih kental seperti ini. Silakan dokter. Baik, terima kasih Ibu Erna yang baik hati. Saya senang sekali saya bisa berada bersama senior-senior dan Ibu Erna. Baik, jadi memang 5 tahun terakhir memang status kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah jauh lebih baik ya. Tenaga kesehatan kita bahkan berlebihan sampai ke ya orang bilang ada istilah magang lah, ada istilah tenaga sukarela sampai ke lapangan. Kalau 20 tahun yang lalu kita cari orang tenaga kesehatan itu sulitnya luar biasa, apalagi bilang D3, apalagi sampai D4, sekarang S1 atau profesi hampir tidak masuk akal kalau kita ngomong sekarang.
zaman saya jadi kepala dinas kesehatan kabupaten saja itu tahun 2010 itu kita di Kabupaten Kupang ya, waktu itu 2010 baru mulai sekolah D4 itu hanya sekitar 7-8 orang. Jadi kabupaten segitu besar. Sekarang D4 sudah sangat banyak. Itu juga dengan fasilitas kesehatan, puskesmas, pustu, pokoknya Faskes dengan segala perlengkapan yang ada itu sudah jauh lebih baik. Cuma tetap saja masalah kesehatan itu dari tahun saya masuk pertama 92 di NTT itu sampai sekarang dia punya polanya tetap sama. Misalnya untuk kasus kematian ibu dan bayi balita itu kasusnya paling sering kita dengar itu karena masalah keterlambatan itu. Keterlambatan yang paling utama sebab keterlambatan karena dirujuk misalnya. Kenapa karena dirujuk terlambat? Karena waktu ngambil keputusan untuk dirujuk atau waktu ambil keputusan untuk dibawa ke Faskes saja itu pun penuh perjuangan karena sosial antropologis masyarakat kita sangat berbeda dengan tenis yang teman-teman di bidang perawat diajarkan. Secara umum tenaga kesehatan dilatih tenis di bidang keperawatan maupun kedokteran, tetapi secara sosial budaya ini kan tidak diajarkan secara detail. Misalnya kalau dia kuliahnya di Jawa, sosial budaya NTT tentu tidak mungkin diajarkan. Dan untuk di NTT sendiri itu per desa, per kecamatan itu sosial budayanya untuk beragamnya luar biasa. Berapa tempat bahasanya sudah berubah, tingkah lakunya bahkan per posyandu saja. Posyandu ini dengan posyandu ini itu dia punya pendekatannya berbeda karena sosial budaya antropologisnya sangat jauh berbeda. Nah ini yang jadi permasalahan karena tenis kita sudah ada kemajuan luar biasa, tapi pengalaman lapangan istilah di sosial budaya ini yang perlu kita selesaikan bersama. Dan yang paling penting kedua adalah dukungan politik secara struktur dari para pejabat, entah bupati, entah kepala dinas untuk membuat anak-anak kita, adik-adik kita ini nyaman bekerja, bahwa mereka dilindungi secara moral maupun secara hukum, dapat bekerja sebaik-baiknya sehingga ada pada saat kenyamanan atau mengambil keputusan pendekatan dengan keluarga itu tidak ada semacam gamang seperti istilah Pak Hiron tadi diskusi sementara, tidak ada gamang antar pada saat untuk pendekatan dengan keluarga maupun dengan mengambil kebijakan itu di level politik seperti DPR maupun bupati ataupun kepala dinas. Hal-hal seperti ini yang masih kita harus diskusikan banyak, dan tentu ini menjadi perjuangan dari teman-teman nakes terutama bidang perawat dan lain-lain itu untuk berjuang agar kenyamanan bekerja, perlindungan yang didapat itu betul-betul maksimal. Contoh tadi bilang sampai sekarang aja kita di kabupaten atau jangan kabupaten, di kota Kupang itu bidan perawat yang melakukan praktek tadi, praktek mandiri itu dihitung dengan jari. Satu kabupaten misalnya Kabupaten Kupang tidak sampai 3-4 orang yang melakukan praktek mandiri. Semua takut dan tidak percaya diri. Secara ilmu saya yakin anak-anak saya, teman-teman adik-adik kita, kalau otak saya pikir intelektual mereka sama ya dengan Jawa. Cuma keberanian mereka sendiri mengambil suatu keputusan untuk mandiri di dalam keprofesionalan mereka itu kalau tidak dilindungi dengan baik, tidak difasilitasi atau dibuat mereka ya didorong untuk melakukan satu tindakan yang di luar kebiasaan selama ini agak sulit. Jadi ini mungkin nanti Dr. Hiron yang lebih tahu lebih banyak karena beliau orang ahli ini. Mungkin itu untuk sementara saya. Ya. Baik dokter, saya ingin menanyakan satu hal lagi sebelum ke Dokter Hiram ya. Dokter Hiram ini saya menganggap luar biasa ini. Sudah dokter, kemudian ngambil S3 ya di UGM ya. Nanti kita akan menanyakan nanti.
Kali ini saya ingin tanya satu lagi ke Dokter Messi. Seandainya, karena tadi menyinggung masalah politik ya, jadi seandainya Bapak jadi pemimpin daerah, apa yang akan Bapak lakukan untuk mereka, Pak? Nah, pasti mereka punya harapan besar dong, karena Bapak adalah salah satu pemimpin dalam bidang kesehatan. Bapaknya anak-anak atau bapaknya para nakes. Kalau Bapak suatu saat nanti, entah kapan, jadi pemimpin daerah, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mereka? Baik, yang paling pertama tadi saya bilang kenyamanan dalam sisi finansial maupun dalam sisi moral kita bisa jaga mereka. Yang paling penting juga dengan ada undang-undang kebijakan keperawatan yang baru ini kan 2026-2030 ini semua kan harus berprofesi, dan itu ya sampai sekarang kebanyakan masih D3. Kalau dulu kan D1 atau jenjang kebidanan itu D1, D3 itu udah hebat sekali. Sekarang harus lebih lagi, kalau sampai 2026-2030 belum profesi ya sudah habis, sudah mereka punya karier bidangnya itu atau perawatnya itu dan lain-lain. Nah ini yang harus didorong maksimal. Pemerintah harus mendorong semaksimal untuk semuanya tidak tersisa pada saat 2026-2030. Ini dengan cara apapun itu harus segera diselesaikan. Dan yang paling utama adalah perlindungan yang harus diberikan oleh petinggi politik dan pengambil kebijakan, maksudnya pengambil kebijakan untuk bahwa mereka punya kesejahteraan lahir dan batin itu harus tepat dan diberi ruang yang besar untuk mereka berkreativitas. Nah, ini yang saya minta, saya mau sebagai pribadi maupun sebagai pengambil kebijakan. Nah, ini yang cita-cita saya ya. Kalau saya dengar cita sih nggak nyaman saya, karena saya mau mereka bekerja dengan nyaman. Luar biasa ya. Jadi saya ikut tersentuh ya. Begitu semangatnya Dr. Messi ini membara. Kita doakan agar beliau bisa menjadi pemimpin daerah yang mana bisa mengayomi para nakes di seluruh NTT, khususnya Kabupaten Kupang. Baik, kita akan bertanya atau mengkulik kepada salah satu tokoh yang luar biasa, namanya Dr. Hiron Fernandes. Nah, beliau adalah pemerhati juga untuk para tenaga kesehatan di daerah Kupang. Kita juga berharap besar pada beliau. Dan menurut Bapak, ini pertanyaan saya, Pak. Menurut Bapak, untuk teman-teman dari nakes, apapun itu, khususnya bidan dan perawat, apa yang akan Bapak lakukan untuk mereka apabila mereka mengalami berbagai macam masalah, khususnya di bidang birokrasi, Pak? Kira-kira apa yang Bapak ingin buka jalan buat mereka kalau mereka tersandung di birokrasi ini, birokrasi itu gitu, Pak? Karena saya yakin Bapak memiliki pengalaman yang lebih dalam bidang ini ya, khususnya bidang-bidang yang berkaitan dengan birokrasi. Silahkan Bapak. Terima kasih Bu Erna. Kalau ngomong mengenai nakes, ayah saya itu mantri. Oh, biasa. Ayah saya itu mantri Jepuran, namanya CPC Surabaya. Itu tahun 55. Kakak saya bilang, kakek saya dari mama itu juga mantri. Jadi keluarga Jadi, tenaga kesehatan. Kalau kakek dari ayah itu guru, tapi dalam sejarah perantauannya di Manggarai, membuka sekolah di Manggarai tahun awal abad ini, itu juga mengobati orang dengan doa dan air putih. Jadi baik, jadi saya ingin mengatakan bahwa saya tidak jauh dari kesehatan. Cuman saya memperhatikan itu, jadi sebagian yang dikatakan dokter Messi tadi, secara teknis medis itu pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan kita itu tidak kalah. Tapi ketika mereka harus mengambil keputusan profesi di tengah masyarakat, di tengah lingkungan sosialnya, itu jadi kendala. Karena selain sosial determinan of health itu juga banyak yang harusnya mereka belajar gitu, supaya dalam
mengambil keputusan isi itu mereka bisa mempertimbangkan solusi itu. Dan sayangnya itu mereka tidak dapat secara memadai. Sehingga ketika mereka sekolah pintar-pintar tapi pulang kerja di kampung, orang tidak dengar. Kamu anak baru kemarin, kamu mau atur kita, kami yang beranak kamu, kami yang melahirkan, begitu. Sudah seperti itu. Kecuali orang yang tenaga kesehatan yang katakanlah dari keluarga yang di kampung itu ya, misalnya dalam strata sosial yang katakanlah anak guru atau anak kepala desa, barangkali orang akan lebih, itu satu dan mereka bekerja di masyarakat. Nah, ketika mereka menjadi pegawai negeri atau berurusan dengan birokrasi pemerintah, birokrasi kita ini kan birokrasi yang, kalau saya boleh katakan, birokrasi feodal yang diformalkan. Feodal yang diformalkan. Jadi ada dalam masyarakat feodal kita, tetapi begitu ada masuk dalam struktur pemerintahan modern, bukan demokrasi yang diterapkan, tetapi unsur feodal itu terbawa. Jadi merdeka tapi tidak merdeka. Iya. Pada kenyataannya memang saat ini ya Pak ya, teman-teman dari bidan perawat mau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, seringkali terhambat karena adanya peraturan-peraturan seperti ini. Jadi berbagai macam alasan. Mungkin kita waktu merintis di Melaka kemarin ya Pak ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, pembiayaan nggak bisa dan sebagainya. Sampai saya dapat cerita dari dokter Steph bahwa saya sampai gebrak meja gitu, supaya teman-teman bidan ini bisa kuliah, naik grade. Kemudian mereka bisa melayani mereka yang membutuhkan pelayanan. Jangan sampai di 2026 mereka yang harusnya melayani orang yang membutuhkan pertolongan, tapi mereka jadi asisten. Kemudian kalau tidak semua orang kuliah, yang terjadi adalah siapa yang mau tolong? Kan gitu. Siapa yang mau tolong? Akan meningkat lagi angka kematian karena adanya regulasi. Nah, itu saya ingat sekali Bapak dokter juga mengatakan seperti itu, sehingga dokter Steph juga ayo kita kuliah. Nah, saudaraku yang terkasih, kebetulan saya berada di institusi IIK Strada Indonesia Kediri, di mana memang waktu itu sudah bekerja sama dengan Melaka, dengan Kupang, dan dengan berbagai macam kabupaten, termasuk Alor juga, dan kabupaten-kabupaten yang lain termasuk di daratan Flores. Dan kami berharap pada saat kita sedang dalam masa maraknya kampus merdeka, kita menjadi lahan, menjadi pintu bagi para nakes untuk bisa melanjutkan pendidikan. Dan bagaimana menurut Bapak bertiga untuk kondisi saat ini, di mana kampus merdeka ini didengungkan luar biasa oleh Mas Menteri, ya? Bagaimana? Baik, terima kasih Ibu Erna. Jadi dengan adanya kurikulum merdeka ini kan kebebasan untuk sesuaikan dengan setempat, local wise-nya itu bisa diambil semaksimal mungkin. Jadi base evidence-nya dari masyarakat setempat, kemudian dibuat kurikulum untuk disesuaikan nanti di masing-masing kampus, untuk nanti seperti Dr. Fidan bilang, setelah tamat jangan bingung kalau masuk ke masyarakat. Nah, ini saya minta dengan sangat untuk nanti dari teman-teman di Strada bisa menyelesaikan kurikulum yang sangat dibutuhkan di NTT, termasuk kan sosial budaya yang ini harus menjadi pengetahuan yang tidak tadi bilang sudah tapi belum cukup. Jadi ini sangat penting karena pengetahuan sosial ini sangat penting untuk teman-teman nakes nanti mengambil keputusan baik diri sendiri maupun terhadap pasiennya, dan melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan sistem rujukan yang ada. Ini kan masalah komunikasi, dan kalau teknis melulu nanti kita benturan lagi antara teknis dengan sosial budaya atau politis ini yang sering kemudian terlambat baik diri sendiri maupun dengan politik pasien atau mengambil suatu tindakan medis yang sifatnya mendesak. Mungkin kelihatan ini kayak kurang penting atau kurang menjadi suatu bahan perlindungan yang perlu didiskusikan dan diterapkan bersama, tapi melihat
tadi fasilitas bagus, nakes banyak, tetapi angka-angka yang ada pada kita bahwa masalah kesehatan dari tahun dulu sampai tahun ini polanya itu juga. Setelah ditres ke belakang ya itu tadi sosial antropologis, sosial budaya antropologisnya ini yang belum dipahami dengan baik sehingga ada satu gap antara masyarakat dengan nakes. Nah ini kalau dijembatani oleh tenaga lapangan kesehatan lapangan, ini saya pikir antara puskesmas atau pustu dengan rumah sakit ada jembatan yang indah sehingga orang nyaman pada saat melakukan pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan sifatnya emergensi. Nah kalau ini bisa dijembatani dengan baik, saya pikir angka-angka yang mengganggu kita, angka kematian bayi, angka kematian ibu dan lain-lain itu karena keterlambatan yang sangat sifatnya berulang begini, saya pikir bisa kita atasi secara progresif dan cepat. Sebenarnya kita sudah tahu ya, kalau kita pakai pendekatan merdeka belajar ya, kita tahu yang kita butuhkan itu apa tadi yang disampaikan oleh Dr. Mercy, bahwa kelemahan kita itu dalam menjembatani keterampilan profesional dan sosial budaya masyarakat. Jadi itu artinya apa? Ya kita isi kekurangan itu. Kita belajar pertama sosial budaya, apa saja faktor-faktor sosial budaya yang berpengaruh terhadap kesehatan. Katakanlah dalam tadi saya katakan dalam pengambilan keputusan untuk rujukan, siapa yang berperan di sana? Bapak sukunya kah, atau suaminya kah, atau keluarga suaminya, atau siapa? Di situ orang terbelenggu kalau kita tidak tahu. Jadi sebagai tenaga kesehatan ya kita bisa buat apa kalau kita tidak tahu? Maksudnya kita harus dekati yang ini, dekati yang itu. Kalau kita merasakan itu sebagai satu kelemahan kita ya, lalu kita baik ini kita kenali, lalu kita intervensinya ke situ, bukan intervensi teknis medis saja yang kita intervensi itu yang di samping juga perlu intervensi regulasi ya Pak ya. Nah kita harus dalam pemerintahan modern, jadi regulasi tetap kita percaya sebagai satu instrumen untuk sosial kemasyarakatan termasuk masalah. Mungkin itu saya tambah. Oh, siap. Misalnya contoh Bupati Alor itu kalau ngomongnya kelihatan kasar, tapi disayang oleh masyarakat. Iya. Pak Gubernur kita kelihatan wah kayak galak tapi disayang. Itu komunikasi sosial budayanya memang mereka ngerti. Nah kalau kita di kesehatan salah-salah ngomong kasar malah dibilang jelas lah, tidak baik lah, bahkan dilaporin macam-macam karena memang teknis komunikasi sosial budaya memang mungkin kita harus mengerti lagi dan dihubungkan dengan teknis ya, dihubungkan dengan teknis, maka saya pikir semua akan baik-baik saja. Cuman sekarang gap yang tadi saya bilang antara masyarakat dengan nakes itu kita bertanya dengan teman-teman yang ada di masyarakat, teman-teman nakes yang ada di masyarakat itu saya pikir masalah kesehatan kita akan jauh lebih baik secepatnya. Amin. Karena contohnya kemarin waktu COVID misalnya itu kan susah orang keluar. Nah pada saat masyarakat susah keluar, orang kesehatan yang pergi ke masyarakat. Kasus revolusi KIA, kasus waktu saya kepala dinas provinsi perintahkan semua ke masyarakat, itu angka partisipasi di luar gedung tinggi sekali untuk ukuran Indonesia, bahkan kita terbaik, salah satu terbaik itu karena memang kalau komunikasinya tepat masyarakat yang senang hati mau. Cuma kalau ada gap antara teknis dengan komunikasi sosial masyarakat biasanya jadi masalah. Nah, itu saja. Kalau untuk intelektual skill, waduh, anak-anak kita top lah, ya berani mereka, cuma berani teknis, keputusan untuk non teknis mereka penuh keraguan nama. Ya. Saya pengalamannya berbeda mereka. Saya zaman orde lama. Jadi dulu kami itu kan sedikit ada hambatan tentang sosial budaya antropologi itu. Saya dulu tugas di
Gunung Kidul pertama. Ya, berbeda kan budayanya, Iya. perilaku dengan orang NTT. Tapi tidak ada masalah. Karena tahun kami waktu itu ya masih sedikit, dibutuhkan oleh masyarakat. Iya. Jadi kita buat apa aja masyarakat Ya. terima. Iya, terima. Nah, terima deh. Tapi sekarang kan zamannya sudah berubah. Jadi memang kita tenaga nakes harus menyesuaikan. Nah, menyangkut pendidikan itu dulu kita tenaga kesehatan terutama dokter spesialis di NTT itu sedikit sekali dan tidak ada yang mau datang kerja di sini. Yang datang juga habis masa kerjanya 1-2 tahun mereka pulang. Ya. Sehingga kita terobos dengan dokter spesialis, kita buat program pendidikan dokter spesialis tahun reguler. Jadi kita pergi ke Afgasken, beberapa pusat pendidikan seperti Erlangga, DM, Brawijaya, Ponorogo, Hasanuddin. Itu sehingga mereka mau menerima tenaga dokter dari NTT khusus. Satu bidang studi itu dua orang setiap semester. Sehingga kita bisa menyekolahkan waktu itu 42 dokter spesialis. Kebanyakan yang sekarang saat ini hasil itu. Kemudian kita buka juga pendidikan jarak jauh untuk perawat dan bidan. Itu yang dari tadi dokter saya bilang dari D1, D3 kerjasama dengan Erlangga, DM dan Poltekkes kita. Itu baru mulailah tenaga kesehatan mulai pertama. Jadi kampus Merdeka itu kita dulu NTT sudah Melakukan. lakukan. Ya. Jadi perawat di Ngada, Jepang itu mereka hari tertentu dikumpul sini dari komplain dari kampus Jurusan. Pembina pusat pembimbing mereka dari Poltekkes. Sehingga kemudian tidak diakui oleh PKN ya. DKN. Ya, mereka punya penyesuaian ijazah. Satu. Kedua tentang ya tadi keamanan, kesejahteraan. Kalau kita tidak memberikan kenyamanan, kesejahteraan kepada mereka untuk bekerja di NTT, ya mereka juga merasa tidak nyaman kan. Dan dulu kita bilang dokter itu paling sulit diam di tempat. Kenapa? Nanti anaknya sudah sekolah, dia mau sekolah yang tempat yang bagus, tidak mau di Desa. kabupaten, desa. Dia mau anaknya sekolah di kota. Ya bagaimana anaknya sekolah di kota? Dia pindah ke kota, di desa. Tapi kalau kita kasih jaminan dia yang cukup, keamanan, kesejahteraan, Mereka akan tetap sini. mereka akan pasti ke sana. Dan banyak yang mau datang. Contohnya waktu di Malaka, kasih insentif dokter spesialis sampai besar, itu rumah sakit Betul penuh spesialis sampai 10 orang. Pasien juga penuh ya Pak. Ya, sekarang tidak ada. Karena banyak yang pindah. Karena dia punya insentif itu kurang. Nah, itu juga advokasi dari kepala dinas. Kalau kepala dinasnya tidak mampu memperjuangkan kesejahteraan orang tua, ya itu harus berani. Bupati kepala daerah, ya kalau kebetulan ya tenaga kesehatan. Tapi ada dulu kita punya bupati itu tenaga kesehatan, tapi pelit sama tenaga kesehatan. Itu sebut namanya. Ya itu. Jadi dokter spesialis mana? Tadi kakek dia tinggi. Minta pagi. Baik dokter, luar biasa sekali ya. Jadi pengalaman dokternya. Saudaraku yang terkasih,
kita melihat kompleksitas masalah yang ada di NTT, itu salah satunya adalah budaya. Bolehlah kita mengalah pada budaya, karena memang budaya harus dilestarikan. Kita tidak boleh menghilangkan budaya. Kekayaan alam, kekayaan Indonesia khususnya, itu adalah salah satunya budaya. Namun apabila budaya itu merugikan, sebaiknya kita mencoba untuk bersikap realistis, supaya tidak ada lagi hal-hal yang merugikan pula yang terjadi pada masyarakat. Misalnya, bidan tidak bisa mengambil keputusan karena kepala suku atau tetua tidak menyetujui adanya rujukan atau penanganan yang lebih intensif karena masalah budaya tadi. Nah, sebagai tenaga kesehatan, sebaiknya bisa bersikap realistis dan bisa menjalin komunikasi serta menjelaskan pada mereka bahwa ini tidak boleh terjadi karena bisa mengancam nyawa. Baik saudaraku yang terkasih, karena nantinya apabila Anda yang tenaga kesehatan di sini khususnya di Kupang, Anda ingin insentif yang lebih, Anda ingin kenyamanan yang lebih, silahkan doakan Dr. Mese sebagai kepala daerah sehingga Anda bisa mendapatkan semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati.